Keputusan paling sedih, Joan Laporta refleksikan menjadi presiden Barca yang izinkan Lionel Messi pergi. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Lionel Messi meninggalkan FC Barcelona. Namun topik seputar kepergiannya terus menjadi perbincangan, terutama bagi mereka yang berkecimpung di sepak bola Spanyol. Dalam sebuah wawancara dengan Marca, eksekutif Barcelona Joan Laporta merefleksikan tahun pertamanya sebagai presiden dalam tugas keduanya bersama klub La Liga. Selama tahun pertamanya kembali dengan tim Spanyol, Messi pergi di bawah pengawasannya karena mereka tidak dapat menyesuaikan gajinya di bawah batas gaji. Meski mendapat banyak reaksi dari para pendukung saat kepergian itu terjadi, Laporta menyatakan tidak ada penyesalan di pihaknya karena menjadi presiden yang mengizinkan Messi hengkang dari klub tersebut. Ini adalah keputusan yang paling menyedihkan. Saya tidak akan pernah ingin mengambilnya, tetapi saya juga tidak menyesal karena kami harus menempatkan klub di atas segalanya. Kami harus menempatkan institusi di atas segalanya. Itulah yang kami lakukan, bahkan di atas pemain terbaik. Situasinya seperti itu, kata Laporta. Kami datang melawan kenyataan, tampaknya tidak ada apa-apa setelahnya. Tetapi sejarah barat terus berlanjut. Dan dengan kerja keras dan keputusan yang dipikirkan dengan matang, kami dapat kembali ke jalur kesuksesan. Itulah yang sedang kami lakukan. Kami tahu bahwa sejarah Barcelona terus berlanjut. Dan dengan kerja keras, kami dapat kembali ke jalur kesuksesan. Messi telah berjuang dalam beradaptasi dengan sepak bola Prancis dari perspektif mencetak gol, tetapi ia telah beralih ke peran fasilitator. Pemain berusia 34 tahun itu memimpin untuk asis di Liga 1 dengan 10, imbang dengan rekan setimnya Kylian Mbappe. Prediksi Real Madrid versus PSG. Susunan pemain, berita tim yang dikonfirmasi, dan cedera Kylian Mbappe terbaru. Kylian Mbappe sekarang diperkirakan akan fit untuk bermain untuk Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Champions mereka dengan Real Madrid pada hari Rabu. Mbappe mengalami cedera dalam latihan pada hari Senin ketika Idrissa Gueye berdiri selama latihan. Dan awalnya ada kekhawatiran bahwa PSG akan tanpa pemain berusia 23 tahun itu untuk leg kedua babak 16 besar di Bernabeu. Tetapi MRI mengungkapkan tidak ada patah tulang. Mbappe telah disebutkan dalam rombongan perjalanan menuju Madrid. PSG akan terus memantau Mbappe dan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin malam mengatakan, Kylian Mbappe menerima cedera di kaki kanannya dalam latihan hari ini. Dia telah menjalani perawatan sore ini. Tes medis meyakinkan dan pembaruan lain akan dilakukan dalam 24 jam. Lionel Messi akan menjadi starter saat dia kembali ke Bernabeu untuk menghadapi rival lamanya Real Madrid. PSG unggul 1 gol dari leg pertama babak 16 besar berkat gol telat Mbappe di Parc des Princes. Sergio Ramos absen saat mantan kapten Madrid itu mengalami cedera betis, seperti halnya Layvin Kurzawa. Sejumlah bintang diistirahatkan untuk pertandingan di Nice, dan Gianluigi Donnarumma memimpin daftar pemain yang akan kembali ke starting lineup. Achraf Hakimi dan Leandro Paredes keduanya sekali lagi tersedia untuk seleksi. Prediksi PSG 11. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Danilo, Verratti, Gueye, Messi, Mbappe, Neymar. Prediksi skor akhir Real Madrid 1-2 PSG. Thierry Henry mengatasi musim Lionel Messi kesehatan mental Neymar. Musim 2021-2022 untuk duo Paris Saint-Germain, Lionel Messi dan Neymar Jr. telah menjadi roller coaster. Pemain berusia 34 tahun ini beradaptasi dengan negara dan liga baru setelah menghabiskan lebih dari 20 tahun bersama FC Barcelona. Sementara itu, pemain internasional Brasil itu absen beberapa bulan karena cedera pergelangan kaki. Mantan pemain internasional Prancis Thierry Henry membahas dua bintang klub ibu kota selama wawancara dengan L'Equipe via Marca. Legenda Arsenal pertama kali menyinggung Messi dan menyatakan bahwa penyerang Argentina itu mengalami dampak emosional setelah meninggalkan FC Barcelona musim panas lalu. Dia meninggalkan Barcelona sambil menangis. Dia menderita dampak emosional karena dia tidak berharap harus pergi.
Orang-orang bilang dia punya segalanya di Paris, tapi tidak begitu jelas. Ketika saya meninggalkan Arsenal ke Bara, saya membutuhkan waktu 1 tahun untuk sembuh. Saya tiba dengan cedera setelah perceraian, dan saya harus mempelajari sistem permainan baru, kata Henry. Henry kemudian berbicara tentang kesehatan mental Neymar, yang tidak menghindar dari merinci perjuangan yang dia alami secara mental. Mantan pemain yang menjadi pundit itu memuji pemain berusia 30 tahun itu karena terbuka, mengingat tidak banyak pemain yang melakukan itu selama hari-harinya bermain. Dia telah berbicara berkali-kali dalam wawancara terakhirnya tentang kesejahteraannya, tentang tekanan. Pikiran pertama saya adalah, tidak apa-apa. Dia berbicara, tapi bisakah kita mendengarnya? Dia meminta bantuan. Ada hal-hal di kepalanya seperti manusia lainnya, kata Henry. Anda datang ke ruang ganti. Apakah Anda baik-baik saja? Ya. Bahkan jika hal-hal tidak berjalan dengan baik. Apakah kamu tidur dengan nyenyak? Ya, meskipun tidak. Apakah Anda memiliki rasa sakit? Tidak, bahkan jika Anda melakukannya. Hari ini seorang pesepak bola bisa lebih terbuka, untungnya. Sebelumnya, seseorang tidak berkomentar bahwa secara mental itu tidak dalam kondisi yang tepat. Messi dan Neymar akan dihitung pada Rabu malam ini. PSG memimpin 1-0 di Stadion Santiago Bernabeu, berharap untuk mendapatkan tiket mereka ke perempat final Liga Champions dengan hasil yang menguntungkan atas Real Madrid.